Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat selalu ya. Di video sebelumnya kita sudah mengenal mengenai gaya magnet, gaya gravitasi, serta gaya gesek. Nah, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan manfaat dari beberapa gaya yang Bapak sebutkan tadi. Nah, sebelum memulai, marilah kita berdoa dan menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak. Gaya magnet dan gaya gravitasi adalah beberapa macam gaya yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja manfaat gaya magnet dan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita pelajari penjelasan berikut ini. Gaya magnet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gaya magnet digunakan pada berbagai macam alat, mulai dari alat yang sederhana hingga alat yang rumit. Magnet digunakan pada alat-alat berikut ini. Ujung gunting untuk memudahkan mengambil jarum jahit, bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng, papan catur agar bidak catur tidak mudah terguling, kompas sebagai penunjuk arah utara selatan, dinamo, sepeda, dan generator untuk membangkitkan tenaga listrik, serta alat untuk mengangkut benda-benda dari besi. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi sering disebut juga dengan gaya tarik bumi. Manfaat gaya gravitasi antara lain sebagai berikut. Benda-benda di bumi tidak terlempar keluar angkasa. Kita dapat berjalan di atas tanah. Benda-benda di bumi mempunyai berat sehingga tidak melayang-layang di udara. Benda-benda jika dijatuhkan dari ketinggian tertentu akan bergerak turun menuju ke bumi. Misal, sebuah buah jatuh dari pohon, bola yang dilempar ke atas akan selalu jatuh ke bawah. Gaya gravitasi dimanfaatkan juga dalam olahraga terjun payung dan terbang layang. Selanjutnya adalah gaya gesek. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak melakukan kegiatan yang memanfaatkan gaya gesek. Apa saja manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari? Ayo pelajari penjelasan berikut ini. Tanpa kita sadari, gaya gesek telah memberikan banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari misalnya sebagai berikut. Adanya gaya gesek antara rem sepeda dengan roda sepeda menyebabkan laju sepeda semakin pelan dan akhirnya berhenti. Alas kaki sepatu dan sendal dibuat berlurir menggunakan bahan karet agar kita tidak mudah terpleset di lantai yang licin. Gaya gesekan antara amplas dan kayu yang dilakukan oleh tukang kayu dapat menghaluskan kayu. Gaya gesek antara gergaji dan kayu dapat memotong kayu. Ternyata selain memberi manfaat, gaya gesek juga dapat merugikan. Misalnya, gaya gesek yang terlalu besar pada mesin motor dapat mempercepat kerusakan motor. Oleh karena itu, agar gaya gesek tidak merugikan, maka gaya gesek pada suatu benda dapat diperbesar dan diperkecil. Bagaimana caranya? Berikut ini beberapa cara yang dapat memperkecil dan memperbesar gaya gesek. Cara memperkecil gaya gesek. 1. Menggunakan pelumas. Pelumas dapat mengurangi gesekan yang terjadi pada mesin sehingga mesin tidak cepat rusak. 2. Memperkecil luas permukaan. Gaya gesek dapat diperkecil dengan memperkecil luas permukaan benda. Coba kamu amati bentuk haluan pesawat terbang. Bentuk yang ramping dan runcing membuat gesekan udara dengan badan pesawat, sehingga pesawat mudah bergerak melewati udara. 3. Memberi roda pada benda. Pemberian roda pada bidang sentuh merupakan salah satu upaya untuk memperlicin permukaan yang bersentuhan sehingga gaya gesekan yang terjadi dapat diperkecil. Penggunaan roda ini merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan gerak bergulir sehingga menghindari gaya gesek yang besar. 4. Memperhalus permukaan benda. Permukaan yang halus membuat benda lebih mudah bergerak. Misalnya, jalan beraspal bertujuan untuk memperkecil gesekan antara ban kendaraan dengan jalan, sehingga kendaraan lebih mudah meluncur.
Selanjutnya, cara memperbesar gaya gesek. 1. Membuat alur dan corak kasar pada permukaan benda. Coba kamu amati sol sepatu dan ban mobil. Alur yang kasar membuat sol dan ban mobil mempunyai daya cangkram yang kuat sehingga tidak mudah tergelincir meskipun jalanan basah dan licin. Kedua, melapisi permukaan benda dengan karet. Karet merupakan bahan yang bersifat kasar dan tahan air, sehingga karet dapat memperbesar gaya gesek. Beberapa benda yang dilapisi karet akan memperbesar gaya gesek, diantaranya sol sepatu, ban kendaraan. Yang ketiga, memperluas bidang permukaan. Benda yang bidang permukaannya luas memiliki gaya gesek terhadap udara lebih besar daripada benda yang bidang permukaannya lebih sempit. Misalnya, olahraga terjun payung memanfaatkan lebar parasut untuk memperlambat gerak jatuh. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai gaya, macam-macam gaya, serta manfaatnya. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.